Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salawatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dah. Lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, kita bacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ke-9 Ramadan ini di tanggal 21 April. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melanjutkan majelis kaidah Qawaid Quraniyah bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Nizaruddin. Insya Allah kita akan melanjutkan pada kaidah yang ke-26. Dan sholawat serta salam semoga tercurah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjumpainya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Tak lupa di menjelang berbuka ini kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman kita yang saat ini dilanda kesempitan, kesusahan atau sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusannya dan mengangkat sakitnya sehingga diberikan kesempatan untuk bergabung di majelis kita ini. Baik, langsung saja kita dengarkan kajian Qawaid Quraniyah bersama Ustadz Ahmad Nizaruddin. Kepada Ustadz dipersilahkan. Syukran, terima kasih Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kembali para shaimin dan shaimat, para ayah dan bunda, kita berjumpa dalam majelis Qawaid Quraniyah, masih ditemani oleh host kita Pak Saleh yang terus dia bersamai kita membuka acara Qawaid Quraniyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lalu melimpahkan kesehatan, keberkahan kepada keluarga juga kepada kita semuanya. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan bacaan Qawaid Quraniyah yang ke-26. Ya, yang ke-26 tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering kita dengar, yang apalagi di saat ini kaidah ini sangat penting bagi kita. Ya, dan ayat ini penerapannya di dalam keseharian kita, apalagi di zaman medsos seperti ini. Ya, di mana hoax-hoax itu banyak bertebaran, di mana kurang kesadaran ya di antara kaum muslimin dalam menyaring dan menyortir berita yang sampai yang masuk ya, yang mereka terima. Kaidah Quraniyah ya, hari ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Halamannya belum kembalikan ke halaman awal ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jika datang kepada kalian orang fasik, fatabayyanu, maka tabayyunlah, konfirmasilah ya. Cek dan dicek lagi. Nah, ini sangat besar ya, kita rasakan pengaruhnya. Artinya kaidah ini seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita ya, apalagi di zaman sekarang ya, zaman informasi yang begitu luar biasa ya, ledakan informasi itu sudah tidak bisa kita hentikan ya. Maka ayat ini mengingatkan kita dalam menyaring dan memilah-milah informasi yang sampai kepada kita, yang sampai di WhatsApp kita, di media sosial, beredar di Twitter, di Facebook, atau media-media sosial manapun. Ya. Ayat ini ya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Dan surat Al-Hujurat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tema utamanya adalah tema tentang akhlak, tema tentang adab, tema tentang etika. Ya, adab terhadap Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan menomorduakan Allah, ya, apalagi menomortigakan dan seterusnya. Ya, jangan mendahulukan apapun di hadapan Allah. Allah nomor satu. Ya, kemudian adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu bil qawli kajahri ba'dikum bi ba'din bi ba'an tahbatu a'malukum. Jangan mengangkat suara di hadapan Rasulullah ya. Kalau memanggil Rasulullah ya dengan panggilan yang sopan ya, dengan penuh adab, jangan teriak-teriak. Kemudian adab terhadap sama muslimin. Salah satunya adalah adab dalam menerima informasi. Allah katakan, wahai orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan sebuah kabar, dengan sebuah berita, ya, fatabayyanu, maka konfirmasilah, tabayyunlah, ya, sebelum antusibu qauman bijahalatin, sebelum kalian menimpa satu kaum, ya, dengan kebodohan, dengan atas dasar ketidaktahuan, keputusan yang dilandasi atas sesuatu yang tidak kita ketahui. Lalu kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian menyesal atas yang kalian lakukan. Sebab turunnya ayat ini, bagaimana dijelaskan dalam Kutubus Sunnah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu penduduk Bani Mustaliq yang dipimpin oleh kepala sukunya Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai, ya, ketika dia masuk Islam, sepakat kepada Rasulullah untuk tunduk kepada aturan Islam, ya, termasuk membayar zakat, ya. Lalu kemudian Al-Harith bin Dirar ini menjanjikan Rasulullah, sepakat dengan Rasulullah di waktu tertentu untuk menarik mengambil hasil zakat dari Bani Mustaliq, ya, hingga kemudian Rasulullah mengutus utusannya, ya, penarik zakat yang ditugaskan oleh Rasulullah ke Bani Mustaliq untuk mengambil zakat Bani Mustaliq. Nah, sampai di tengah jalan utusan Rasulullah ini dia takut, ya. Jangan-jangan nanti kalau sampai Bani Mustaliq diapa-apain gitu ya. Ada kekhawatiran. Akhirnya kemudian dia balik lagi ke Madinah. Ya. Sementara Al-Harith bin Dirar dengan kaum Bani Mustaliq udah nunggu-nunggu. Ini katanya Rasulullah ngirim utusan, kok sampai sekarang belum datang-datang gitu ya. Ada apa? Ya.
ada masalah, mungkinkah ada sesuatu yang membuat Rasulullah marah gitu ya. Kemudian utusan Rasulullah tadi yang kembali ke Madinah melaporkan kepada Rasulullah, ya, menyampaikan apa yang disampaikan bukan sesuai dengan realita. Ya, dia mengatakan innal haritha mana'ani zakat. Ya Rasulullah, Al-Harith bin Dirar itu nggak mau menyerahkan zakatnya. Wa arada qatli, dan ingin membunuhku. Fa ghadiba Rasul. Rasul sangat marah tentu. Kan Harith sudah masuk Islam, sudah berjanji, kok begini, ya. Wa ba'atha ila Al-Harith. Akhirnya Rasulullah mengutus pasukan kepada Al-Harith bin Dirar. Nah, di tengah jalan bertemulah pasukan dengan Al-Harith bin Dirar. Harith yang tadi nunggu-nunggu gitu ya. Kok utusan Rasulullah nggak ada apa? Akhirnya penasaran, dia nyusul. Dia kalau gitu dia berinisiatif datang ke Madinah menghadap Rasulullah. Di tengah jalan bertemu keduanya, ya, pasukan Rasulullah dengan Al-Harith bin Dirar ini. Lalu kemudian Harith bertanya kepada pasukan itu, kalian mau kemana? Ya, diutus untuk menghadapi siapa, gitu ya? Untuk memerangi kaum apa? Ya. Pasukan itu mengatakan, ilaika, kami diutus untuk menyerangmu. Ya. Qala walima. Kenapa? Aneh ya. Al-Harith ini merasa aneh. Ada apa? Qala inna Rasulullah kana qad ba'atha ilaikal Walid. Ya, Rasulullah telah mengutus utusannya untuk menarik zakat dari kalian, yaitu Walid bin Uqbah. Tapi kemudian kata Walid, za'ama annaka mana'tahu zakat, engkau tidak mau memberikan zakat kalian dan bahkan engkau mau membunuhnya. Qala la walladzi ba'atha Muhammadan bil haqq. Tidak, demi Allah yang mengutus Muhammad dengan kebenaran. Ma ra'aituhu battata wala atani. Demi Allah saya nggak pernah ngelihat si Walid ini. Walid bin Uqbah, saya nggak pernah lihat dia datang. Ya, wala dan nggak pernah dia datang kepada kami. Akhirnya Al-Harith menghadap Rasulullah. Lama dakhala hala Rasulullah qala mana'ta zakat wa aradta qatla rasuli, kata Rasulullah, wahai Harith, kenapa engkau ingin tidak mau membayar zakatmu dan hendak membunuh utusanku, menarik zakatku, tugas zakat? Qala walladzi ba'atha bil haqq ma ra'aituhu wala atani. Demi Allah ya Rasulullah, ya, aku tidak pernah melihatnya dan dia tidak pernah datang kepadaku. Wa ma aqbaltu illa hina tabasa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya datang ini karena menganggap kok ini utusan Rasulullah enggak datang-datang, makanya saya datang menghadap. Khasyitu an takuna kanat sakhatan min Allah. Minallahi azza wa jalla wa rasul. Aku khawatir ada sesuatu, Allah marah atau Rasulnya marah kepada kami, makanya kami mendatangi engkau. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang fasik yang datang mengabarkan sesuatu, berita, tabayyun, terlebih dahulu. Hati-hati. Hati-hati dalam menyebarkan informasi. Hati-hati dalam menerima informasi. Ya. Kata ayat ini fatabayyanu dalam yang artinya tabayyun itu di qiraah yang lain, qiraah sab'ah yang lain dibacanya fatasabbatu. Artinya hampir sama ya. Tasabbut itu mencari kepastian ya. Tasabbut, benar enggak beritanya, sama dengan tabayyun, mencari konfirmasi ya. Nah, maka kita ketika menerima kabar, menerima informasi, harus melakukan dua hal. At-tahaqquq min amrayni. Konfirmasi dua. Yang pertama, at-tatsabbut min sihhatil khabar. Harus mencari tahu kebenaran berita. Kabar yang kita dengar ini benar atau salah. Bohong atau tidak.
hoax atau tidak. Ya, ini pertama. Ya, ketika sampai kepada kita informasi blast misalnya, kabar gitu ya, di media sosial kita, tabayin dulu benar atau tidak. Yang kedua, ya, kalau beritanya benar, at-tabayyun min haqiqatihi. Ya. Ingin mengkonfirmasi, mencari tahu ini yang hakikatnya berita itu seperti apa, kabarnya itu seperti apa, ya. Boleh jadi kabarnya, beritanya benar, ya, tetapi di framing sedemikian rupa sehingga kita menerima informasi itu salah, ya, mengikuti berita dari orang yang memframing, ya. Ini kan terjadi, ya, beritanya benar, tapi kemudian ya di framing sesuai dengan keinginan orang yang menyebarkan berita itu. Nah, ini yang kedua, at-tabayyun min haqiqatihi. Benar nggak ya berita yang beredar itu maksudnya ini, benar atau tidak? Nah, ini di sini Profesor Umar Al-Muqbil Hafizahullah mengatakan, apakah ada perbedaan ya antara yang dengan kita mengkonfirmasi kebenaran berita dengan kita mentabayun apakah berita ini sesuai dengan yang kita pahami atau tidak, gitu ya. Beliau katakan, iya, berbeda. Ya, berbeda. Beliau memberikan contoh, ya. Beliau memberikan contoh, ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di suatu malam ketika i'tikaf itu kemudian oleh sang istri Sofiyah binti Huyai bin Akhtab itu datang menemui Rasulullah, kemudian Rasulullah diantar pulang tengah malam, ya. Kemudian ada dua orang sahabat yang melihat Rasulullah berjalan bersama seorang perempuan, ya. Fa'asra al-masir. Lalu kedua sahabat tadi ketika melihat Rasulullah berjalan bersama seorang perempuan, mempercepat langkahnya, jalannya buru-buru. Kemudian Rasulullah menghentikan, ya, atau memanggil kedua sahabat, mengatakan, ala rislikuma, pelan-pelan, tunggu dulu, ya. Ini adalah Sofiyah. Perempuan ini adalah Sofiyah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa perempuan yang bersamanya adalah istrinya Sofiyah. Ya. Nah, kalau kita lihat dari tadi, ya, dua aspek yang harus kita konfirmasi tadi, ya. Kalau kemudian misalnya salah dua orang sahabat atau salah satu dari mereka yang melihat Rasulullah tadi mengatakan menyebarkan berita, misalnya Rasulullah semalam berjalan bersama seorang perempuan, ya. Itu dari aspek kebenaran berita benar atau tidak? Benar. Beritanya benar, Rasulullah semalam berjalan bersama seorang perempuan, ya. Dari sihhatul khabar, tahakkuk, tasabbut, ya. Konfirmasi bahwa Rasulullah berjalan bersama seorang perempuan malam itu benar, dia nggak bohong, ya. Tapi yang kedua, la wakinnahu lam yatabayyan haqiqatal amri, ya. Perlu dijelaskan lagi perempuan yang bersama Rasulullah itu siapa. Jadi ketika menerima kabar itu ya, harus utuh dan memahaminya jangan sepotong-sepotong, gitu ya. Boleh jadi berita itu benar, ya, disampaikan benar beritanya, bukan bohong, ya. Tapi ketika kita menangkap berita itu salah, ya, menangkap kabar itu salah sehingga kemudian terjadi tadi framing yang saya sebutkan tadi, ya. Ini yang kita banyak, ya, dalam seharian kita itu kita banyak menerima itu, ya. Apalagi ya sekarang itu sudah menjadi
industri, ya, buzzer. Industri menyebarkan berita-berita, ya, berita-berita yang tidak benar, ya, berita-berita bohong sengaja disebarkan untuk menjatuhkan lawan, mendiskreditkan seseorang. Itu yang terjadi, ya. Bahkan di zaman kita ini bukan hanya berita, gitu ya. Terkadang ada fotonya, gitu ya. Mungkin kalau kita ya, di zaman terjadi apa yang terjadi dialami Rasulullah SAW, gitu ya. Rasulullah berjalan bersama perempuan, dari jauh difoto, gitu ya, difoto disebarin, gitu ya. Ini kan banyak terjadi kadang, ya, orang belum tahu siapa yang melihat ini adalah celah, ya, untuk menyebarkan, untuk menjatuhkan seorang, ya, difoto seorang itu lagi ngapain nggak tahu, ya, lalu disebarkan, ya, oh si fulan melakukan ini, kemudian dengan tambahan-tambahan ketika sampai kepada seorang, sampai ke orang yang lain, disebarkan ke yang lain, ditambah lagi beritanya, ya. Contoh misalnya nih, di bulan Ramadan misalnya, ya, di bulan Ramadan kita melihat seseorang yang kita kenal atau tetangga kita, ya, di luar rumah tiba-tiba dia minum, ya, dia minum. Misalnya ada orang yang lihat itu, benar dia beritanya benar, dia nyebar, demi Allah tadi saya lihat si fulan kok minum, ya, di luar rumahnya, dia nggak puasa tuh, ya, kenapa dia nggak nyebar itu berita, beritanya benar, ya, memang dia minum, tapi dia nggak tidak mengkonfirmasi lagi kenapa dia minum, ya, mungkin dia habis safar, ya kan, safar baru pulang sampai rumah dan dia ngambil rukhsah, dia nggak puasa, ya, dia minum sampai rumahnya dia minum, atau mungkin dia ada uzur yang lain, gitu ya. Sementara orang yang melihatnya, nggak, dia minum, kemudian difoto, bahkan divideoin dari jauh, gitu ya, divideoin, disebar tuh si fulan minum, wah, itu jadi heboh, ya. Ini yang terjadi di zaman sekarang, ya. Ketika dari faktor, ya, kebenarannya benar, informasi itu benar, tetapi kemudian informasi itu dipaksa untuk diterima oleh orang lain sesuai dengan pemahaman orang yang menyebarkan berita, dan kita termakan oleh framing itu, ya. Ini yang harus menjadi mi'yar kita, menjadi standar kita dalam menerima berita apapun, apalagi bahkan di media, jangan media sosial, ya, media mainstream itu, ya, terkadang juga kita harus pandai, ya, menyaring berita. Belum tentu yang kemudian berita itu yang disebarkan oleh media itu sesuai dengan kenyataannya, atau itu sesuai dengan maksud dari menyebarkan berita, ya. Kadang kan media-media kalau nulis judul berita kan judulnya bombastis, gitu ya. Terus kalau dibaca isi beritanya ternyata beda antara judul berita dengan isi beritanya, ya. Apalagi di tengah rendahnya literasi bangsa Indonesia yang baca itu malah cuma mengandalkan judul, screenshot, sudah disebarin. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sini beliau mengatakan, ya, jadi kaidah Quran ini ada beberapa pelajaran kita jadikan pedoman. Yang pertama, anna khabarul adl maqbulun ghairu mardud. Bahwa kabar yang disampaikan oleh orang yang adil, orang yang bisa terpercaya itu bisa diterima, mardud. Kecuali memang ada tanda-tanda
yang berlawanan dengan itu. Makanya para ulama ya, kalau dalam menerima hadis ya, kalau itu perawinya thiqah gitu ya, itu mereka langsung terima. Ya, tidak ngecek lagi gitu ya, karena orangnya itu thiqah. Ya, thiqah itu hafalannya kuat, agamanya bagus, nggak pernah bohong dan lain sebagainya, itu langsung otomatis diterima. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini tidak memerintahkan kita untuk menolak mentah-mentah berita yang disampaikan oleh orang-orang yang fasik, ya. Jadi orang yang fasik itu tidak serta-merta persaksiannya, tidak serta-merta ucapannya itu ditolak mentah-mentah. Ya. Dilihat dulu kalau memang benar ya, dan fakta-fakta itu mendukung persaksiannya, mendukung pernyataannya, maka harus diterima, gitu ya, harus diterima. Kemudian, nah ini juga pelajaran bagi kita. Annaha tadammana dhamma tasarru' fi idza'atil akhbar allati yukhsha min idza'atiha. Jangan cepat, jangan ketika mendengar berita main share-share aja gitu ya. Jangan buru-buru share berita ya sebelum kita yakin. Bahkan kalau berita itu benar, hati-hati ketika kita menyebarkan kepada orang lain, orang salah menangkapnya. Ya. Di ayat yang sering kita dengar ya ketika masa-masa pandemi ini disampaikan oleh banyak guru kita, Ustaz Budi dan lain sebagainya, ya. Firman Allah dalam surah An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ketika datang kepada mereka kabar tentang keamanan atau kekhawatiran, ketakutan, mereka langsung menyebarkan. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu min. Seandainya mereka kembalikan itu kepada Rasul, kepada ulul amri, pada para ulama, ya, la'alimahu alladziina yastanbitunahu min. Kan tahu orang-orang yang punya kemampuan untuk mengambil istinbat, mengambil kesimpulan. Ya. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, kafa bil mar'i itsman ayu haditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong, cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia menyampaikan setiap sesuatu yang dia dengar. Dia nggak bohong, ya. Tapi setiap apa yang dia dengar dia sampaikan kepada orang lain, itu kan dia nggak bohong. Tapi dia nggak tahu apakah berita yang dia dengar itu benar atau tidak. Ya, informasinya apakah sesuai dengan yang dia pahami atau tidak. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Apalagi jika itu berkaitan dengan kabar itu. Kalau di sini kemudian dijelaskan di kitab ini berkaitan dengan misalnya hadis. Oleh kalau kita bersama namanya hadis palsu misalnya, kadang sering kita dengar ini share awal Rajab gitu ya, hadis tentang keutamaan Rajab di share, itu biasa itu ya, musiman kita terima seperti itu, ya. Itu berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus tabayun dulu, benar enggak ini hadis. Ya, kalau tidak kita terlibat orang-orang man kadzaba alaihi muta'ammidan, waliyadzubillah, ya. Kemudian juga tentang ulama juga seperti itu. Ya. Kabar tentang ulama fulan ahli ilmu, ya. Entah itu fatwa, entah itu kabar tentang seorang ulama, ya. Orang-orang yang dinantikan ucapannya, dinantikan fatwanya, hati-hati ketika kita menukil atas nama mereka. Banyak kan, ya, share itu ya di broadcast ini atas nama Kiai Fulan, nama dinamakan misalnya Agi, nama Rasul Abdul Somad,
Buya Yahya atau ulama-ulama manapun, hati-hati, ya. Semakin besar ya kedudukan seseorang di hati masyarakat, ya hati-hati. Kemudian kita menyampaikan sesuatu atas nama mereka, karena juga penerimaan masyarakat berbeda. Ya, orang beda ketika misalnya mendengar ini berita yang disampaikan oleh kita gitu ya, disampaikan dengan berita kalau ini atas nama misalnya tokoh, hati-hati. Ya. Baik tokoh-tokoh itu tokoh politik, tokoh agama, hati-hati. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, kita amalkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, fatabayyanu itu tadi mencakup dua hal. Tabayyun, apakah berita itu benar? Ya. Kalau berita itu benar, apakah berita itu sesuai dengan apa yang kita paham? Ya. Atau memang dipahami dengan pemahaman yang lain? Hakikat kabar itu seperti apa? Gitu ya. Ini mungkin kaidah yang ke-26 ya. Insyaallah kita akan bertemu kembali dengan kaidah-kaidah Qur'aniyah berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Ahmad Izharuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarga, dan juga kepada kita, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita terima hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi hari Jumat membahas kaidah berikutnya ya. Insya Allah kaidah ke-27. Semoga Allah SWT memberikan kita umur dan kita bisa berjumpa kembali. Kita tutup kajian kita sore hari ini. Selamat berbuka. Jangan lupa berbanyak doa menjelang berbuka. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.